Ya, barusan Kang Yoyo sudah membuka acara dialog kita kali ini. Saya kehadiran dan digeruduk teman-teman organ relawan. Ada Kang Mas Igat dari Jangkar Baja, ada Kang Mas Dwi Kundoyo dari Ganjarian Spartan, ada Kang Mas Sani Gundul dari Kerapu. Kita mau lihat bagaimana optimisme teman-teman pasca pengumuman KPU beberapa hari yang lalu, dan kita pengen tahu seberapa jauh teman-teman dari tim relawan ini optimis terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Paslon 1 dan Paslon 3 karena mereka divonis kalah oleh KPU. Dan kita mendengar bahwa Paslon 1 sudah mengirim gugatan ke MK, Paslon 3 juga barusan tadi pagi mengirim gugatan ke MK. Kita lihat nanti juga ada proses hak angket yang masih akan berjalan. Tapi di balik itu semua, apa kira-kira gerakan para teman-teman di relawan ini? Tampaknya 2 hari terakhir ini tidak ada yang turun ke jalan ya, dari organisasi masyarakat sipil atau dari masyarakat umum yang kebanyakan sudah bukan relawan lagi, tuh masyarakat biasa aja. Tapi 2 hari ini tampaknya tidak banyak yang turun ya. Oke, kita pengen dengar teman-teman dari relawan apa kira-kira mereka punya sudut pandang dan optimismenya seberapa jauh bisa melakukan upaya-upaya terbaik terkait dengan membangkitkan atau mempertahankan nilai-nilai demokrasi kita. Karena saat ini tampaknya bukan sekedar kemenangan untuk Paslon 1 atau Paslon 2 atau Paslon 3 yang diperdebatkan atau dipersoalkan, tetapi lebih kepada masalah-masalah value, nilai dari kejujuran, melawan kejahatan atau kecurangan di dalam konteks pemilu. Nah, saya mau dengar dulu nih dari yang paling senior, Kang Mas Dwi. Nah, ayo paling senior, paling kecil tapi paling senior. Nah ya opore. Mas Dwi adalah Sekjen Ganjarian Spartan. Kita pengen dengar apa kira-kira tanggapan Mas Dwi. Iya, jadi saat Ganjarian dibuat, kemudian memberikan dukungan pada Pak Ganjar, karena kita tidak semata-mata mendukung Pak Ganjar, kita tidak semata-mata ini adalah pencapresan, kontestasi presiden. Tapi kita yakini dengan mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu kita juga menjaga NKRI, kita juga menjaga kebinekaan, menjaga toleransi, merawat Undang-Undang Dasar 45 secara progresif, merawat Pancasila secara progresif, karena kita tahu tantangan ke depan itu semakin kompleks. Jadi begitulah Ganjarian Spartan dibangun, jadi tidak semata-mata hanya kontestasi presiden. Karenanya baik dalam keadaan menang maupun kalah yang ini, tapi belum final kan, belum final. Jadi masih ada banyak proses, masih ada agenda-agenda ke depan, ada sidang ke MK yang kelihatannya Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga sudah mempersiapkan diri dengan TKN-nya. Kemudian teman-teman organ relawan lain dan kekuatan civil society juga telah menyuarakan banyak hal tentang kejahatan pemilu, tentang abuse of power, tentang kekuasaan yang dipergunakan secara ugal-ugalan ini. Nah, kita sih tetap optimis dan kita tetap ada di garis bahwa perjuangan kita itu adalah perjuangan nilai. Perjuangan kita itu adalah perjuangan merawat Indonesia demi Indonesia maju. Perjuangan kita itu adalah perjuangan untuk menjaga Pancasila sehingga nilai-nilainya bisa tetap relevan ke depan. Saya kira sih itu. Jadi tetap optimis ya, karena udah tidak lagi memikirkan atau memperjuangkan paslon ya, udah memperjuangkan nilai-nilai demokrasi Indonesia. Kang Sani, kalau jenengan punya pendapat gimana? Hampir serupa ya mungkin dengan kawan-kawan sebarisan semua ya. Ketika kita di awal Kerapu juga berdiri kan sama-sama, ini ada bukan masalah kemenangan paslon, tapi ada masalah demokrasi yang kita titipkan di pundak Mas Ganjar ketika itu. Jadi ketika ya apapun lah hasilnya, walaupun belum final,
perjuangan ini buat kita akan terus kita lakukan sampai setelah yang dinyatakan pemenang pemilu dilantik pun akan kita terus berjuang, karena demokrasi harganya jauh lebih mahal daripada sekedar kontestasi, saya pikir sih gitu. Ini keren nih, karena demokrasi harganya lebih mahal daripada kontestasi pilpres ya. Kang Igat, gimana menurut jenengan? Oke, terima kasih Danang dan rekan-rekan seperjuangan. Jangan lupa bahwa kita ini semua bagian dari kemenangan Pak Jokowi di awal gitu loh. Artinya kita sepakat bahwa yang kita perjuangkan ini kan nilai-nilai, bahwa demokrasi memberi ruang kepada kita pilihan-pilihan terbaik, bahwa masyarakat itu sebenarnya diberikan pilihan. Tapi manakala misalnya tingkat pendidikan masyarakat yang rendah itu misalnya, atau tingkat literasinya sangat rendah, memang tidak ideal. Demokrasi yang sifatnya one man one vote itu berharap banyak menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kita harapkan gitu. Seharusnya ini kan berkorelasi langsung. Ketika misalnya masyarakat melek, tingkat literasinya tinggi, tingkat pendidikannya juga tinggi, kemudian didukung oleh teknologi informasi yang sangat gampang diakses, itu sebenarnya kan tidak sulit kita ini mencari rekam jejak calon pemimpin terbaik gitu. Nah, tapi itu kan bagi mereka yang melek teknologi, iya, yang punya akses internet. Benar. Ini tentu menjadi persoalan. Oleh karena itu, perjuangan dalam hal memperjuangkan nilai demokrasi tidak berhenti hanya sampai di sini gitu loh. Jadi walaupun konstitusi atau undang-undang masih memberi ruang kepada calon capres kita itu misalnya masih berjuang di MK, ya kita harus tetap memperjuangkan nilai-nilai gitu, kebenaran. Inilah yang kita perjuangkan ya. Terima kasih. Kang Dwi, tapi di banyak pengalaman yang saya dengar di Ganjarian Spartan juga melihat bagaimana proses pemilu di masyarakat bawah, ada proses mencari suara diwarnai dengan berbagai intimidasi yang katanya juga teman-teman dari Ganjarian Spartan mendapatkan intimidasi itu, ngalami intimidasi itu benar nggak sih? Ya, intimidasi dari dulu kita diintimidasi nih. Tapi saya beginilah kelemahan demokrasi gitu ya. Jika itu dihinggapi oleh orang jahat, maka dia akan berkuasa dan dia akan mengambil tampuk kepemimpinan itu. Kalau ngomong soal tingkat pendidikan, Amerika kurang berpendidikan apa? Tapi presidennya, calon presidennya dua-duanya 70 tahun ke atas, hampir 80 tahun dan udah tua renta gitu. Kurang berpendidikan apa mereka gitu. Tapi begitulah demokrasi itu, lemahnya demokrasi. Makanya orang-orang jujur, orang-orang baik, orang-orang berintegritas yang harus muncul di demokrasi. Kita percaya memang demokrasi ini adalah salah satu ideologi yang dapat menghargai kemanusiaan, hak asasi manusia dan lain-lainnya. Tetapi satu sisi, jika orang-orang baik tidak muncul, jika orang-orang berintegritas tidak muncul, jika orang-orang baik diam, maka yang terjadi seperti yang kita saksikan di Amerika. Presidennya tua renta dua-duanya, nggak jelas. Iya, Biden dan Trump gitu tua renta, nggak jelas, orientasi politiknya juga merusak dan segala macam gitu. Saya kira apalagi dalam konteks Indonesia, kita lihat belakangan juga seperti itu nih jalannya pemerintahan gitu. Tapi di Amerika kan tidak memakai one man one vote, mereka lebih ke presiden yang elektoral. Iya, artinya kalau seandainya saja kita perkaderan di Amerika itu berjalan secara baik gitu ya, maka kan harusnya bukan mereka yang muncul gitu.
orang-orang muda yang lebih progresif yang muncul, yang lebih lebih care dengan kemanusiaan, lebih care dengan hak asasi manusia gitu. Di Indonesia ini 6 bulan belakangan terjangkiti penyakit yang seperti itu. Saya lihat ini sudah kayak Zionis Israel gitu. Semua orang berbicara tentang kesalahan, guru-guru besar sudah berbicara soal kesalahan, kekuatan civil society sudah bicara bahwa ini adalah melanggar etik dan segala macam. Tapi ini sang pemimpin cuek aja, jalan terus gitu loh. Bahkan belakangan mantunya lah diisukan ingin menjadi bupati dan segala macam. Ini seperti Zionis. Berita-berita. Zionis itu kan sudah banyak resolusi PBB yang keluar, sanksi dari sana dari sini, tetapi negara Zionis itu terus aja cuek dengan apa yang ini saya kategorikan sebagai Zionis. Kalau kemarin saya bilang liberalisme ekstrem, sekarang lebih dari itu, ini seperti Zionis. Jadi mengabaikan ya, tuli banget ya dengan suara-suara kalangan akademisi ya. Seperti yang terjadi sekarang, genosida kan. Hampir semua negara itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan di Zionis Israel itu salah. Genosida terjadi, penindasan terjadi, pelanggaran terhadap HAM terjadi. Di jalur Gaza. Iya, di jalur Gaza sana. Sudah tidak ada etik, tidak ada moral dari semua kalangan, tidak hanya dari negara-negara Islam, tapi dari negara-negara barat pun memprotes apa yang dilakukan oleh Israel. Tapi belakangan Presiden Israel dia tidak bergeming dan tetap saja melakukan genosida yang ada di sana. Nah, di Indonesia guru besar sudah bicara, kekuatan civil society sudah bicara, tokoh-tokoh agama sudah bicara, tapi dia tidak bergeming. Ya samalah seperti Zionis ini. Sani, gimana sudut pandangmu San? Apa yang kamu lihat di situasi saat ini? Bukan soal Zionisme nih. Karena susah juga istilahnya kalau kita berbicara tentang mengintrospeksi diri ke dalam dan kepemimpinan kita, ya memang tidak terlalu mendengar suara akademisi, suara publik. Ya ada kepentingan yang lebih besar yang mungkin dia merasa harus kawal, sehingga apapun yang disuarakan oleh publik, oleh akademisi juga keluar kuping kiri, masuk kuping kanan gitu. Menurut lu gimana San? Ya itu memang apa ya, seperti dua mata pisau demokrasi ya. Kalau beberapa hari yang lalu Pak Mahfud pernah bagikan artikel tentang bagaimana ternyata seorang Adolf Hitler pun naik dengan cara gratis. Yang kemudian bukannya mereka sudah tanpa diperingati orang-orang ya, ilmuwan-ilmuwan ya, tapi tetap aja. Dan ternyata yang jadi pertanyaan yang wajib kita lihat lebih jauh adalah bukan bagaimana kok dia bisa menang, tapi bagaimana kok rakyat bisa percaya, kok rakyat mau pilih. Nah itu yang kemudian harusnya menjadi sebuah evaluasi ya, untuk setiap gerakan yang mendaku dirinya adalah pro demokrasi. Seperti sekarang ya, kalau kayak kita bicara presidennya kan kurang apa dari Partai Demokrasi Indonesia yang penuh perjuangan lagi. Tapi toh ternyata dengan menghancurkan demokrasi melalui sebuah proses demokrasi gitu. Jadi terpilihnya pimpinan negara melalui proses yang sangat demokratis, tapi pada perjalanannya dia merusak demokrasi itu. Ini contoh kan di Hitler tadi. Tapi kan Sani juga bisa lihat bagaimana Putin sekarang juga memimpin negara dengan keterpilihan 83%. Betul. Gimana tuh menurutmu? Ya, mungkin memang demokrasi ya harus mulai dipahami, dimengerti dan diajarkan sejak dini. Jadi bukan cuma sebatas jargon-jargon. Yang penting demokratis, judulnya demokratis, tapi ternyata seperti tadi cara-cara
mereka yang dianggap diktator pun bisa naik dengan cara yang sangat cara proses demokrasi gitu kan. Jadi memang perlu apa ya menurut saya, ini perjuangan panjang lah untuk menegakkan demokrasi. Ya, thank you San, sudut pandangnya sangat menarik tuh. Tapi kita lihat di tingkat daerah, Igat. Ya, saya mau tanya kepada Igat. Kan dia juga lihat tuh di pilkada juga banyak terpilih mereka yang memiliki relasi dengan bukan kekuasaannya, tetapi dengan kekuasaan di tingkat lokal. Misalnya istri gubernur terpilih menjadi gubernur, atau terpilih menjadi anaknya terpilih menjadi kepala daerah tingkat 1 atau 2 gitu di kabupaten kota. Nah ini kan juga dari proses demokrasi yang sesungguhnya di tingkat negara. Tadi kita bicara soal Jerman, ya kan? Hitler dulu terpilih secara demokratis. Di tingkat daerah pun kita ngalamin hal yang sama. Begitu banyaknya raja-raja kecil muncul diangkat secara proses demokratis. Yang dulunya misalnya Banten, dulunya juga Ibu Atut terpilih secara demokratis gitu. Tapi kemudian anak-anaknya, keponakannya juga memimpin wali kota, memimpin semua daerah di wilayah Banten itu. Nah ini kan proses yang demokratis. Artinya nepotisme selalu melekat dengan adanya proses demokrasi gitu. Gimana pendapatmu? Kalau kita merujuk kepada konstitusi, sebenarnya namanya dinasti itu kan tidak ada larangan ya. Ini bagian dari hak warga negara gitu, bahwa setiap orang berhak untuk dipilih maupun memilih gitu. Nah dalam konteks itu ketika tidak dibarengi di sebuah sistem yang mengedepankan etika, moralitas dan kepatuhan terhadap aturan, itulah kecenderungannya terjadi penyimpangan. Kan sebenarnya kita nggak masalah kalau orang kompeten mau saudaranya, itu tidak ada masalah sebenarnya. Yang menjadi masalah adalah ketika nepotisme itu melahirkan seseorang tidak kompeten, dan itu yang memiliki daya rusak gitu loh. Tapi kompetensi kan bisa dilihat ketika dia sudah menjabat gitu kan. Nah ini repot gitu, udah terlanjur menjabat ternyata nggak kompeten ya, gitu. Sebenarnya Mas, dulu DPR ini sudah mencoba mengusulkan dalam aturan di KPU itu bahwa undang-undang KKN itu ada. Ya. Ada pertama undang-undang KKN, yang kedua turunannya ketika misalnya ada problem seperti tadi nepotisme, apakah habis suaminya terus istrinya dan seterusnya anaknya itu sebenarnya sudah pernah diajukan bahwa tidak boleh misalnya setelah suaminya istrinya hanya dicalonkan jadi bupati itu misalnya. Tidak ada di regulasi kita. Pernah tapi ditolak sama MK. Gitu. Digugurkan oleh MK. Ya, pertimbangan MK itu tadi konstitusi. Jadi selama seumur hidup Indonesia akan menghadapi situasi di mana nepotisme selalu melekat dengan proses demokrasi. Saya pikir di negara manapun Mas ya, jangankan sekelas kita gitu ya, negara berkembang. Amerika saja kan ada gitu, misalnya terahnya Kennedy, terahnya Bush gitu loh. Kuncinya orang baik. Ya, cuman sistem yang harus diperkuat. Nah, sistem demokrasi kita nih Mas, one man one vote ini kan sebenarnya berbahaya sekali dengan tingkat pendidikan yang gapnya sangat tinggi gitu. Thank you God. Kang Mas Dwi, ini kita bicara one man one vote. Nyatanya tidak semua orang memahami esensi demokrasi. Nyatanya mereka lihat dari survei Kompas, mereka memilih berdasarkan ikut kalangan masyarakat yang relatif kurang berpendidikan. Mereka memilih berdasarkan iming-iming bansos misalnya, itu kan ada 59-69% tuh riset dari Kompas menunjukkan begitu. Artinya ini perilaku one man one vote yang nyata-nyatanya kemudian para pemilih itu memilih seseorang dikarenakan adanya imbalan Rp100.000 atau senilai barang bansos itu Rp100.000. Nah kalau terus menerus ini kita pelihara, maka benerlah rusak demokrasi kita, karena orang-orang tidak lagi melihat programnya, program si calon, tapi mereka melihat dapat apa pada saat itu kan gitu. Iya Mas, pengalaman di lapangan Mas. Ada satu hal yang jauh lebih penting dari sekedar proses pemilu politik dengan serangan fajar, dengan yang jauh lebih penting adalah soal pemahaman tentang kemandirian tentang hidup ada di kaki sendiri ya, soal kemandirian itulah ya. Nah rupanya
yang tampak di permukaan itu kan hanya perang jargon saja. Pak Ganjar pendidikan satu sarjana satu keluarga satu sarjana, ini satu sisi lawannya adalah program makan gratis. Itu kan hanya perang jargon saja sebenarnya. Tapi yang paling penting sesungguhnya jauh di atas itu adalah soal bagaimana perangnya justru bagaimana agar masyarakat tidak mandiri sehingga dapat terus dieksploitasi oleh orang. Ya, kemiskinannya, kebodohannya itu terus dipelihara, tidak mandiri sehingga dapat terus dieksploitasi. Saya kira fenomena-fenomena yang ada di tengah masyarakat dulu di Jakarta misalkan dulu ada tren visit atau kunjungan atau wisata ke tempat-tempat kumuh. Itu dipelihara gitu, tempat-tempat kumuh. Tempat-tempat kumuh di Jakarta, titik-titik banjir itu dipelihara. Sebenarnya itu perang, berarti memelihara kemiskinan sih. Ya, iya. Memelihara kemiskinan agar terus ada proyek atau gimana ya, Mas? Betul dan inilah konteks inilah yang sebenarnya harus dibenahi gitu. Karenanya memang ujungnya adalah pendidikan. Iya, saya kira itu. Terkait dengan bagaimana proses masyarakat memilih tokoh tertentu kan artinya kemudian punya latar belakang kepentingan masing-masing dari setiap individu pemilih gitu kan, dan tidak bisa disamaratakan antara mereka yang bergelar pendidikan tinggi dengan mereka yang bergelar mungkin kurang berpendidikan, SMP ke bawah gitu, atau masyarakat desa yang mungkin tidak melek secara ekonomi atau tidak melek secara informasi. Nah itu piye Mas mengatasinya di masa depan? Karena ini kita tidak bicara sekarang aja, kita bicara 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Ya, kalau masyarakat bawah kita, masyarakat kurang melek teknologi kita juga akan jumlahnya banyak, di atas 60%. Betul. Ya kan memang piramid masyarakat kita itu kan ekonomi menengah ke bawah yang ada di lapisan paling besar. Iya. Itu artinya pemilih kita yang 151 juta hari ini itu bisa ditafsirkan atau bisa dikatakan bahwa jumlah yang masyarakat ekonomi bawah itulah yang paling besar. Karenanya program bansos bagi-bagi serangan fajar itu menjadi unggulan, menjadi penentu kemenangan gitu, karena struktur masyarakatnya memang ada di garis itu sebenarnya. Nah ini yang sebenarnya oleh Pak Ganjar mau dirubah mindset itu kan, bahwa kemandirian itu penting, peningkatan kemampuan masyarakat, peningkatan kesejahteraan lewat apa? Bukan lewat bagi-bagi makan siang, bukan lewat bagi-bagi bansos, tapi lebih berharga lagi mampu secara mandiri untuk mengatasi dirinya sendiri. Saya kira sih itu tuh. Ya, benar. Tapi tingkat kemiskinan kita juga tidak berkurang banyak 10 tahun terakhir. Jadi kalau kita bicara tingkat kemiskinan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir juga angkanya ya nggak signifikan lah. Indeks gini juga kurang dari terlalu kecil 0,03, dan itu sangat terlalu kecil. Artinya masyarakat kita yang mengalami masalah kemiskinan, kekurang pendidikan, kekurang melek literasi hukum atau literasi demokrasi masih akan kita hadapi dalam 5 tahun ke depan. Nah, saya pengen mendengar dari kawan-kawan semua nih, teman-teman relawan nih, sebagai closing note-nya teman-teman. Apa kira-kira saran jenengan ke masa depan? Karena 5 tahun ke depan atau bahkan mungkin 10 tahun ke depan, masa pemilih kita, para pemilih kita masih di 60-an% yang berpendidikan menengah ke bawah, dan mungkin masih sekitar 30% ambang angka kemiskinan di masyarakat bawah yang mencoblos tanpa mengetahui siapa yang dia coblos. Oke, ya itu saya pengen teman-teman memberikan kita sebuah closing note. Kira-kira gimana upaya memperbaiki situasi ini? Mulai dari Kang Igat dulu deh. Oke. Pertama, kita nggak boleh naif dengan situasi proses pemilu yang dihasilkan hari ini loh, bahwa ada persoalan dalam tahapan, dalam proses itu harus kita akui, dan ini memang harus menjadi momentum dalam rangka memperjuangkan keadilan gitu, demi tetap tegaknya demokrasi.
DPR dalam hal ini sebagai representasi rakyat ini harus aware loh bahwa ini ada persoalan loh. Nggak bisa sebatas hanya kepentingan untuk menyelamatkan kursi masing-masing gitu loh. Ini persoalan rakyat, persoalan bangsa. Oleh karena itu angket ini harus dilaksanakan menurut hemat saya. Yang kemudian yang kedua, perbaikan sistem itu secara menyeluruh itu penting. Kan undang-undang pemilu ini setiap 5 tahun sekali kan dievaluasi. Harusnya kan evaluasi itu menjadi lebih baik gitu loh. Meminimalisir atau menutup celah sekecil mungkin, misalnya tidak terjadi abuse of power, penyalahgunaan atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kekuasaan. Kemudian dari sisi konstituen, bagaimana menjadikan pendidikan ini penting, ya kan? Pendidikan ini adalah sebenarnya tanggung jawab negara. Konstitusi sudah mengamanatkan bahwa 20% APBN itu harusnya untuk pendidikan, membangun sumber daya manusia. Tapi negara belum mampu merealisasikan. Ini tantangan Mas, kira-kira seperti itu. Ya, nanti 20% biaya pendidikan itu juga akan dialokasikan untuk program makan siang gratis buat anak-anak. Ini harus kan? challenging yang apa yang harus diatasi oleh pemerintahan transisi dan pemerintahan yang akan datang. Thank you Mas Sigat. Mas Ani, kira-kira apa pendapat jenengan? Apa yang bisa kita sarankan kepada para penguasa negara kita ini dan termasuk teman-teman di legislatif mengenai pendidikan politik yang lebih baik? Menurut saya 5 tahun, 10 tahun ke depan para pemilih kita masih di level yang terbuai dengan 100.000 atau 200.000 terkait dengan money politik. Menurutmu gimana, San? Kalau saya sih melihat proses yang terjadi kemarin memang terlalu naif juga kita menggantungkan harapan sama pemerintah ya. Kayaknya di situ harusnya civil society mengambil peran jauh lebih besar. Partai-partai politik melalui pendidikan-pendidikan politik ke masyarakat dari yang paling bawah, yang paling sederhana sekalipun, agar kelak ketika datang masa 5 tahunan itu mereka cukup aware apa kan, siapa gitu, tentang apa yang akan mereka dapat ketika mereka memilih sesuatu itu. Saya pikir sih itu ya, konsekuensi ya. Benar juga ya, karena social civic society juga harus mengambil peran ya. Betul. Tapi nek ran duit-duit ya piye. Butuh biaya untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Itu gimana dibilang kenapa? Ustaz? Demokrasi itu mahal ya, tapi tetap Demokrasi mahal. ya. Tapi lebih baik ketimbang mahalnya itu dibuat bansos macam itulah ya, serangan fajar dan lain-lain. Saya pikir lebih worth it. Lebih mati. Oke, itu aja sih. Kang Dwi, gimana menurut jenengan? Ada sudut pandang yang berbeda kah? Jepang kalah lawan Amerika, setelah itu maju. Jerman kalah lawan sekutu, setelah itu maju. Korea kalah dengan Cina dan Jepang, setelah itu maju. Saya cuma ingin mengatakan, hoi kelas menengah, civil society, ini kita kalah. Demokrasi kita hari ini kalah dengan tirani, dengan nepotisme. Sadarlah, marilah bergerak, dan insya Allah kita akan maju. Terima kasih. Luar biasa nih kawan satu. Oke teman-teman, 30 menit kita sudah berjalan dan kita sudah ngobrol dengan para aktivis relawan yang kemarin berjuang, dan tampaknya mereka bertiga ini sekarang tidak lagi berjuang untuk paslon tertentu, tapi lebih kepada nilai-nilai demokrasi dan memperbaiki situasi pendidikan politik bagi masyarakat umum di masa depan. Nah teman-teman, kita akan kembali lagi nanti dalam konteks yang lebih seru, bukan rahasia. Terima kasih.